Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, The Brondel akan menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondel bicara tentang adanya pelepah kering pada bagian bawah tanaman kelapa sawit di daerah perbukitan. Pelepah kering yang berlebihan bahkan sampai songgonya kering itu disebabkan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah defisiensi unsur hara ataupun defisit air ataupun kekurangan air. Ketika daerah perbukitan tanpa konservasi, maka keduanya mungkin terjadi. Apakah dia terjadi pencucian unsur hara kah, atau dia tidak daerah struktur akarnya tidak mampu memiliki porositas yang cukup tinggi yang meloloskan air untuk bisa menyimpan air. Sehingga unsur hara yang sering mengalami defisiensi pada daerah perbukitan adalah baik kalium ataupun magnesium, tapi biasanya didominasi oleh magnesium. Ketika daerahnya tercuci, unsur haranya berkurang, pemupukan berkurang, ya mungkin saja. Di sisi lain, dengan adanya daerah berbukit yang tanpa konservasi, aliran air yang terjadi dari mulai curah hujan yang tinggi atau hujan yang datang, maka air cenderung akan dimuloskan ke bawah dengan catatan bahwa struktur biasanya tanpa konservasi biasanya struktur akan mampat. Dengan kondisi yang mampat, air yang datang biasanya dia langsung pergi. Tidak ada air yang ditahan yang bisa digunakan untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Dengan adanya dehidrasi ini, maka terjadi pengeringan yang sangat berlebihan. Sehingga saran The Brondel untuk daerah yang mengering berberat seperti yang diceritakan Masih, maka salah satu cara yang tepat adalah lakukan konservasinya. Bagaimana kita memutus aliran permukaan dari atas? Dengan adanya air yang jatuh melalui hujan kemudian dia turun ke bawah, resiko terbesarnya adalah bahwa air tidak bisa ditangkap, tidak bisa meresap dengan besar. Ketika dia tidak bisa meresap, maka kita harus memotong. Yang pertama harus memotong lerengnya. Memotong lereng artinya bahwa air yang datang akan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit dengan melalui adanya porositas. Artinya bahwa memberikan kemampuan dasar dari tanahnya. Salah satunya adalah memberikan bahan organik. Nah, biasanya di daerah perbukitan dengan tanah mineral atau tanah liat yang begitu keras, air susah akan menyerap. Dengan adanya pemberian bahan organik, maka pori-pori itu akan membesar sehingga air yang datang sudah ditambah pula dengan air dengan kemiringan yang kita potong-potong itu sendiri, maka air akan cenderung meresap. Dengan adanya air meresap, perkembangan kebutuhan air terpenuhi, struktur akan menjadi lebih baik, maka akar akan berkembang dengan baik, penyerapan unsur hara dan air akan berkembang baik. Walhasil maka pengeringan akan mulai menurun. Kalau daerah-daerah yang biasanya daerah perbukitan yang tanpa konservasi, mungkin juga akan terjadi kepengurangan atau kekurangan ataupun defisiensi unsur hara magnesium. Caranya bagaimana? Kalau dia memang parah sekali, maka perlunya ditambah dengan Glycerin MgSO4 yang reaksinya relatif lebih cepat. Tapi untuk regulernya maka kita bisa menggunakan dolomit atau kalsium magnesium karbonat untuk sebagai sumber magnesium untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ini yang bisa saya jelaskan. Maka kuncinya adalah bagaimana air yang datang melalui hujan bisa kita bisa meresap ke dalam tanah yang bisa digunakan untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit. Di sisi lain, kebutuhan unsur hara juga kita berikan, karena akan sangat mubazir sekali bagi kita sebagai petani kelapa sawit memupuk dengan segitu banyaknya sementara akarnya tidak berkembang. Perkembangan akar sangat tergantung dari porositas ataupun pori-pori tanahnya, perkembangan pori-pori tanahnya seperti apa, kemudian struktur tanahnya itu remah atau tidak. Kalau dia memang lihat berat, dia akan susah berkembang. Dengan pemberian bahan organik, rongga-rongga tanah ataupun pori-pori tanah akan terisi ataupun terbatasi oleh partikel organik yang nanti dia akan memberikan kesempatan akar menembus akan lebih mudah dibandingkan dia adalah daerah liat-liat yang berat seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari The Brondel. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.